Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Amantaraja bersama dengan kedua rekan saya yaitu Liora Evria dan Meli Oktaviana Putri. Bersama-sama kami akan mempresentasikan mengenai konsep dari Deixis. Langsung saja kita mulai. Apa itu Deixis? Jadi, kata Deixis berasal dari salah satu kata dalam bahasa Yunani yaitu deiktikos, yang berarti hal yang menunjuk secara langsung, atau bisa kita maknai juga dengan menunjukkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Deixis diartikan sebagai suatu hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa. Wujudnya berupa kata persona, tempat, dan waktu. Dalam kegiatan berbahasa, ketiga kata tersebut penunjukannya bisa berpindah-pindah tergantung pada siapa yang berbicara, tempat, dan waktu sebuah tuturan terjadi. Nah, dari kedua definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa Deixis merupakan bentuk bahasa yang berupa kata yang memiliki fungsi untuk menunjukkan sesuatu di luar bahasa. Dengan kata lain, sebuah bahasa dapat dikatakan bersifat Deixis apabila referen atau acuannya berpindah-pindah tergantung pada siapa yang menjadi pembicara, tempat, dan waktu kata-kata tersebut diucapkan. Kali ini penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tentang kegunaan Deixis. Kegunaan Deixis ialah berguna sebagai penjelas makna tuturan, sehingga makna yang terkandung dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Hal ini merupakan tujuan dalam berbahasa yang perlu ditingkatkan pada setiap penggunaan bahasa. Lyons pada tahun 1997 menjelaskan bahwa Deixis dipakai untuk menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pronomina persona. Pengertian pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina persona adalah pronomina yang merujuk kata ganti orang. Kata ganti jenis ini dibagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang pertama tunggal seperti saya, aku, hamba, daku, dan beta. Kata ganti orang pertama jamak seperti kami dan kita. Yang kedua, demonstrativa. Demonstrativa atau kata tunjuk adalah kata yang berfungsi untuk menunjuk atau menandai secara khusus orang atau benda. Kategori ini kadang dimasukkan sebagai bagian pronomina. Contohnya, demonstrativa dalam bahasa Indonesia adalah ini dan itu. Sedangkan contoh dalam bahasa Inggris adalah this dan that. Yang ketiga, fungsi waktu. Menunjuk kepada pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu atau saat suatu ungkapan dibuat oleh pembicara seperti sekarang, pada saat ini, kemarin, besok, dan lain sebagainya. Semua ungkapan tersebut tergantung pada pemahaman penutur tentang pengetahuan waktu tuturan yang relevan. Yang keempat, aneka ciri gramatikal. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks, seperti berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa. Dan yang terakhir, leksikal lainnya yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang dan waktu dalam tindak ujaran. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan macam-macam Deixis yang saya ketahui. Ternyata teman-teman, Deixis itu ada 5 macam teman-teman. Yang pertama ada Deixis persona. Deixis persona ini atau Deixis orang berkaitan dengan peran peserta yang terlibat dalam peristiwa berbahasa teman-teman. Dan dalam Deixis persona, pemberian bentuk pada orang yang sedang berbicara mendapatkan peran yang disebut dengan persona orang pertama. Yang kedua ada Deixis tempat. Deixis tempat ini seperti pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa berbahasa. Dan Deixis tempat ini terbagi menjadi 2, yaitu Deixis jauh atau distal dan Deixis dekat atau proksimal. Yang ketiga ada Deixis waktu.
deiksis waktu adalah pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu atau saat suatu ungkapan dibuat oleh pembicara. Contoh dari deiksis waktu ini adalah kemarin, lusa, besok, bulan ini, minggu ini, hari ini, ataupun suatu hari. Yang keempat ada deiksis wacana. Deiksis wacana, di dalam deiksis wacana ini ada posisi antesenennya, dan posisi antesenennya itu terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu anafora dan katafora. Tentu teman-teman berpikir bukan anafora dan katafora itu apa sih? Anafora dan katafora. Anafora itu deiksis yang merujuk pada hal yang telah disebutkan dalam wacana lisan maupun tulisan. Sedangkan deiksis katafora merujuk pada hal yang akan disebutkan dalam wacana tulisan ataupun lisan. Jadi deiksis anafora dan katafora itu berbeda teman-teman. Anafora telah disebutkan dalam wacana, sedangkan katafora hal yang akan disebutkan dalam wacana tersebut. Begitu teman-teman. Yang kelima ada deiksis sosial, yaitu mengungkapkan perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antara para partisipan yang dalam peristiwa berbahasa. Contoh dari deiksis sosial ini teman-teman, misalnya penggunaan kata mati, meninggal, wafat untuk menyatakan meninggal dunia teman-teman. Itu dia tadi presentasi singkat dari kami. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.